tantangan sebetulnya. Dan memang kalau kita lihat historis tadi, Krakatau Steel pernah tertidur cukup lama, 15 tahun, sehingga perusahaan tidak berkembang, kesempatan berkarir mandek. Nah, baru 2-3 tahun terakhir inilah kita bercita-cita mengembangkan kapasitas menjadi 3 kali lipat, mudah-mudahan itu lebih terbuka kesempatan karir, dan itu kita men-challenge putra-putra terbaik di Indonesia ini untuk ikut berpartisipasi di perusahaan milik negara ini, kira-kira. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungannya dengan regulator. Cilegon itu memang satu daerah yang cukup unik, ya, rasa persaudaraannya kental, tingkat religiusnya tinggi. Ya. Dulu kita bangun idiom-idiom, kita bangun sebuah masjid di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah kota yang kita kasih nama Madinatul Hadid. Itu bahasa Arab artinya kota baja. Itu sebetulnya diimplementasikan dengan berbagai program, ada pendidikan, ada budaya dan lain sebagainya, supaya semua warga kota di situ, termasuk dengan pemerintahnya, melihat bahwa Krakatau Steel itu bukan bagian lain dari elemen masyarakat di sana gitu. Ini adalah kota kita sama-sama gitu. Betul Pak ya, Madinatul Hadid itu kota baja ya Pak? Jadi seperti itu kira-kira. Bahwa sekarang ada beberapa friksi dengan pemerintah dan lain sebagainya, saya setuju dengan Pak Lino, bukan sesuatu yang harus kita kemudian hindari. Mau tidak mau, kita memang hidup di sana, bagaikan ikan di dalam air. Mau kemana lagi? Kalau kita loncat, kita mati gitu ya. Oke, kita bareng-bareng saja membangun tempat ini bersama-sama, membangun lokus ini bersama-sama, supaya bisa menjadi untuk kesejahteraan bersama. Yang masalah leadership di Krakatau Steel, sebetulnya tadi ada contoh-contoh, kita juga dibantu oleh beberapa consulting group ya. Kita sudah menetapkan di key position itu persyaratan-persyaratan. Ya. Ada yang generik, ada yang spesifik, dan lain sebagainya. Ada nilai-nilai yang harus dicapai. Dan kita percaya, dari populasi karyawan Krakatau Steel ini, memang ada sedikit orang yang kualitasnya adalah kualitas bintang. Sayangnya kadang-kadang terlihat, kadang-kadang tidak terlihat. Oke, saya kira waktunya sudah habis, kebetulan hari Jumat, sebagian mungkin harus sholat Jumat. Saya tidak akan menyimpulkan banyak-banyak, saya kira cukup jelas dan menurut saya sangat menarik paparan yang disampaikan hari ini. Masalah orang itu prioritas pertama, tadi trust, development dari orang-orangnya, leader juga dididik supaya siap untuk memimpin di waktu-waktu yang akan datang, kepercayaan kepada generasi muda, diri dan maju. Sekarang faktor-faktor itu semua mendukung transformasi dan perkembangan bisnis di paling tidak di kedua BUMN yang tadi yang pagi ini dipaparkan ya. Saya kira saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Lino dan Pak Didi juga, dan juga atas partisipasi dari Bapak Ibu semua sehingga membuat acara ini berjalan baik dan banyak informasi yang bisa kita dapatkan pagi ini. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi mungkin untuk pembicaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pembicara di sesi kali ini, yaitu Bapak Erjelino selaku Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero, dan juga Bapak Agus Nizar Fidiansyah selaku General Manager Human Capital Administration and General Affairs PT Krakatau Steel Persero. Sekali lagi kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pembicara pada sesi pleno 6 ini, yaitu Bapak Erjelino, Bapak Agus Nizar Fidiansyah, serta moderator kita Bapak Husen Semi serta Ibu Mala. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang terhormat, setelah ini masih akan ada topik-topik yang menarik dan dengan pembicara-pembicara yang tentunya tidak kalah menarik daripada sesi yang baru saja kita dengarkan. Jadi sesuatu yang kita harusnya bangga ya, ini adalah prediksi dari McKinsey bahwa kita akan menjadi ekonomi terbesar nomor 7 di dunia pada tahun 2030, dan kalau McKinsey bisa percaya, kenapa kita enggak gitu ya Bapak Ibu. Artinya kita melihat sekarang kalau itu adalah proyeksi ekonominya, bagaimana SDM harus bisa siap untuk mencapai atau menerima bahwa realita yang dipercaya oleh orang non-Indonesia bahwa Indonesia akan jadi ekonomi terbesar nomor 7 di Indonesia.
Nah, ekspektasinya sekarang apalagi milenial, Bapak Ibu, kenapa mereka nggak bisa pakai sistem di perusahaan sebagaimana mereka biasa pakai pad gitu atau pakai Twitter dalam berinteraksi dengan perusahaan. Itu yang dimaksud dengan konsumerisasi dari teknologi. Ekspektasi dari pengguna itu sudah beralih ke arah sana. Explosion of big data ini terlalu anomali sebetulnya, tapi kira-kira kalau dipraktekkan dalam dunia HR itu seperti ini. Kalau divisi sales atau marketing itu selalu punya teknologi untuk melakukan forecasting, untuk bisa memperkirakan penjualan. Kenapa kok HR enggak ya? Kira-kira gitu. Padahal data itu nggak akan pernah berkurang dalam konteks ekspansi, gitu ya. Apalagi berkompetisi di era global, tahu persis mengenai data dari employee itu adalah harusnya HR itu nggak boleh dinomorduakan. Nah itu yang kita percaya bahwa ini adalah tren yang bergerak ke arah sana. Gitu. Mungkin kalau sekarang Bapak Ibu, saya habis nanya sama keponakan saya kemarin umurnya 6 tahun, ya. Saya tanya, kamu punya berapa sosial media di handphone kamu? Dia bilang itu ada 7. Saya sendiri tahu sekitar cuma 4 atau 5. Dan yang kamu pakai sekarang paling banyak yang mana? Gitu. Dia pakainya pet. Kenapa nggak pakai Facebook? Karena papa mama ada di Facebook. Nah, berarti itu juga adalah sebuah pergerakan dari teknologi HR itu nggak akan pernah bisa sama sebagaimana misalkan kita bicara proses di akunting atau proses di manufaktur. Bahwa solusi HR itu selalu dipakai sama employee. Dan apalagi milenial datang dengan ekspektasi seperti ini, ironinya memang adalah sering dinomorduakan. Ya, tapi kita lihat kalau kita bicara untuk bisa survive di competition, kita percaya HR pun harus punya posisi yang kritikal di perusahaan, yang tentunya tidak akan bisa lepas dari teknologi. Ya, next. Itu yang menjadi dasar Bapak Ibu bagi kami untuk bisa mengerti bahwa solusi untuk HR itu nggak boleh kayak kemarin lagi. Kalau saya boleh bilang solusi HR yang 2-3 tahun lalu yang mungkin juga sekarang masih banyak didengar itu kurang relevan kalau kita melihat bagaimana trennya ke depan. Itu yang menjadi dasar bagaimana kami mengerti bahwa solusi untuk orang HR itu harus bisa beda. Kalau kita bicara, saya bandingkan misalkan dengan, sekali lagi saya bandingkan dengan supply chain gitu ya, atau procurement, bahwa yang namanya proses pembelian 10 tahun dan 5 tahun, 10 tahun dan sekarang mungkin bedanya cuma sedikit. Tapi kalau kita bicara solusi HR, ekspektasinya berubah, trennya berubah. Jadi itu yang kita ambil sebagai pengertian bahwa solusi HR itu harus bisa mengikuti tren. Itu yang jadi framework berpikirnya kami. Apalagi bicara Jakarta, Bapak Ibu, nggak mungkin kita nggak bisa berinteraksi dengan perusahaan hanya di kantor. Jadi berinteraksi dengan manajer untuk bisa tahu apa yang di-expect dari si karyawan lewat mobile, smartphone. Saya rasa hampir semua milenial sekarang memiliki smartphone ataupun generasi di atasnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk solusi ini diakses lewat mobile. Itu juga bagian dari engagement yang tadi saya sampaikan. Bagaimana caranya interaksinya si karyawan dengan perusahaan ini terjadi lewat mobile. Kayak kami, yang kami lakukan di perusahaan karena adalah multinational company gitu ya. Saya berinteraksi, bos saya nggak ada di Indonesia, tapi goals, KPI library, KPI dan goal saya bisa akses lewat mobile, dan itu selalu jadi bahan saya untuk saya selalu ada konsolidasi meeting setiap minggu hari Jumat. Kurang menyenangkan sih Bapak Ibu, cuma berkat acara ini saya bisa melarikan diri dari konsolidasi meeting itu.
tapi itu selalu jadi bahan saya untuk berinteraksi dengan karyawan, dan itu dipakai di hampir 50.000 karyawan di perusahaan kami di seluruh dunia. Bahwa goals, KPI, dan kemudian social collaboration, saya bisa akses semua lewat mobile. Dan itu nggak bisa dihindarkan kalau kita melihat tren yang akan terjadi di depan di dunia HR. Next, pengaplikasiannya tentunya dari setiap departemen bisa melakukan interaksi dengan semua karyawan. Untuk tim sales bisa membuat sebuah fasilitas komunikasi di dalam Facebook internalnya mereka. Bagaimana strategi untuk achieve target di kuartal sekian, di marketing bagaimana caranya kita akan sukses di event yang mana. Dan itu dibuat bagaimana sekarang semua karyawan berinteraksi di dalam solusi yang benar-benar mirip atau look alike dengan sosial media yang ada sekarang, lebih engaging, lebih gampang digunakan. Oke, waktu sudah habis. Baik, baik, nanti mungkin detailnya kita bisa ngobrol lagi. Ya, seperti silakan diskusi. Iya, satu hal yang menarik, kok saya ngobrol lebih senang berdiri. Satu hal yang menarik adalah bahwa seperti yang kemarin saya juga sharing, sosial media, dunia digital itu waktu saat kita diskusi sering dianggap sebagai satu hal yang terkait dengan games atau sesuatu yang bukan mainannya kita. Saya pernah tuh dengan salah seorang HR director gitu bicara, ini Bu sekarang Twitter segala macam. Aduh, itu kan mainan anak saya gitu. Jadi it's not main ya, maksudnya bukan area saya, tapi ini area muda. Nah, isu-isu yang seperti ini yang saya bilang bukan lagi apakah kita ready or not untuk facing di digital life ya, implementasi, tapi lebih bagaimana seberapa bagus, how good, how well sebenarnya kita manage hal kayak tadi perkembangan digital dan lain-lain dan mengaplikasinya terhadap kita. Nah, satu yang menarik yang mungkin nanti saya mau minta Pak Kris sharing sedikit terkait dengan beberapa fenomena yang tadi dikatakan oleh Pak Vicky. Satu adalah seperti misalkan kita bicara mengenai engagement ya. Bagaimana sebenarnya engagement itu sendiri sekarang dengan di perusahaan gitu ya, terkait dengan sekarang kalau kita lihat sosial media dan kayak tadi dibilang ya, banyak sekali pengaruhnya terutama di anak-anak muda. Apakah ada hal yang knowing Pak Kris, kalau boleh saya perkenalkan, beliau itu adalah mungkin satu dari sangat sedikit HR head yang punya pengalaman memerjerkan perusahaan ya. Jadi beliau adalah waktu Permata Bank, beliau merupakan jadi istilahnya apa Pak Kris? Ketua tim merger human resources-nya. Jadi kebayang kalau saya cerita sama beliau, aku kan ngadepin SP 1 gitu kan, nah saya mesti ngadepin 5 gitu ya. Kalau ngomongin merger culture, satu perusahaan gimana creating culture, ini 5 culture jadi satu ya. Terus selection, talent dan lain-lain itu dari sekian banyak dengan berbeda harus menjadi satu seperti sekarang Permata ya salah satunya. Nah, knowing your experience sekian lama gitu ya dari Citibank, Pertamina, you've been to Telkomsel, kemana-mana gitu ya. Apa perubahan yang Pak Kris lihat itu dari segi engagement dengan adanya anak muda ini? Mungkin bisa agak cepat aja Pak, kita waktunya agak short. Saya akan cepat aja. Yang pertama bahwa yang saya perhatikan dari organisasi, kalau dulu ya Bu Malaya, kalau bicara mengenai human resources, awal-awalnya tahun 60, 70, human resources is a personnel department, ya. Kemudian menjadi human resources management, dan yang terakhir mungkin yang Pak Vicky bilang tadi, udah functionnya human resources sekarang ini sudah dituntut menjadi player. Player itu artinya ikut bertanggung jawab terhadap sukses dan tidaknya suatu perusahaan. Nah, kalau tadi bicara mengenai engagement, saya rasa kalau bicara mengenai engagement itu sendiri, kita perhatikan bahwa kalau organisasi sekarang mungkin kita masih mengenal bahwa Gallup survey dan sebagainya. Oh, kita akan doing engagement survey, kita akan doing employee satisfaction survey once in a year gitu. Nah, sekarang ini mungkin dengan makin cepatnya informasi dan makin cepatnya kita kalau lihat sekalian sehari-hari ini challenge human resources, mungkin tahu-tahu besok demo, tahu-tahu besok banyak sekali ya. Kita juga mengikuti dari kita sebagai media human resources juga mengikuti bahwa pergerakan informasi di human resources ini sangat cepat sekali, sehingga
suka tidak suka human resources sudah harus dibekali. Saya setuju dengan Pak kita tadi bahwa dibekali dengan alat yang bisa mempercepat masalah engagement itu. Sehingga kalau bicara mengenai employee opinion survey atau katakanlah employee engagement survey itu tidak bisa lagi dilakukan setahun sekali gitu. Engagement kalau saya boleh sebagai board of director atau board of management, saya menginginkan adanya suatu dashboard yang ready ya, yang bisa mengukur climate survey dari suatu perusahaan. Katakanlah kalau saya baru menaikkan gaji pada bulan Maret, maksud sih saya mesti tunggu puas dengan tidaknya employee setelah setahun gitu. Oh saya puas, oh saya tidak puas gitu. Ya kalau naik gajinya kemarin ya saya pengen tahu immediately 1-2 hari. Kalau perlu ada yang bisa kasih lambang like dislike ya mungkin tidak kebanyakan employee mungkin bilangnya dislike ya, dinaikin berapa persen ya dislike, tapi at least komen-komennya itu bisa kita lihat bagian-bagian mana yang sudah terdistribusi dengan baik, bagian-bagian mana yang happy, bagian-bagian mana yang memberikan terima kasih. Komen-komen yang hidup seperti ini itu menunjukkan mempercepat respon, mempercepat feedback, memberikan dashboard yang real kepada manajemen sehingga as soon as possible the management can take action apa sih yang sedang terjadi di organisasi. Nah ini mungkin satu sekilas, bisa dibaca banyak artikel mengenai ini di portal HR dan semoga ini bisa berikan insight bagi Bapak Ibu jika mau diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana ini berpengaruh terhadap perusahaan Anda, kita bisa ngobrol lewat portal HR. Segitu aja, baik, kita tutup. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, kita lanjutkan acara berikutnya. Kita berikan ulang sekali lagi kepada pembicara kita dan juga Ibu Mala. Ibu Mala sekaligus memberikan plakat kepada para pembicara pada sore hari ini. Kalian persilakan. Ya Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah ini kita akan bersama-sama mengikuti sesi pleno yang terakhir pada sore hari ini. Dan Creating the Future, Young Leader and Innovation. Dan kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para pembicara. Terima kasih Bapak Chris, Bapak Taufik dan juga Ibu Mala yang sudah menjadi host pada sore hari ini. Dan langsung saja kita mengundang, ini dia CEO yang fenomenal di Indonesia, Bapak Handri Satrio. Kita berikan tepuk tangan yang mulia untuk beliau. Kami silakan Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian, senang sekali kita akhirnya mendapatkan bertemu dengan Bapak Handri Satriago. Shall I introduce you? Oke, Pak Handri Satriago adalah CEO dari GE Indonesia. Satu hal yang sangat menarik dari beliau adalah sharing beliau mengenai Indonesia. Ya, jadi mungkin Pak Handri mungkin bisa juga sharing awalnya bagaimana sebenarnya GE Indonesia sebagai perusahaan Amerika juga bisa juga membuka banyak hal ya yang terkait dengan mengembangkan talent di Indonesia. Ya, bagaimana kita bukan menarik talent luar ke Indonesia, tapi bagaimana kita mempush talent Indonesia justru ke luar, at least ready to fight with the other talents di luar. Handri silakan, the floor is yours. Thank you. Oh sorry. Between now and Mopi di Plaza Senayan, kira ya. Tantangan yang susah sekali. I like that title, MC-nya CEO fenomenal. I feel like Ariel Noah gitu. Aku di depan ya. Well, thanks for having me and thanks for staying until late. It's always an honor untuk bisa share dengan teman-teman, especially from the HR community. One thing that my people always talk about HR is, hey, yeah, you guys talk a lot and very late in execution. And that's remind me of my friend back in Bogor time. His name is Paul Tak. And then you can guess dia berasal dari mana. Kita masih kuliah waktu itu, jadi masih anak baru tingkat 1 dan seperti biasa anak-anak mahasiswa, ini kos cowok-cowok yang seberang sana gitu, ada kos yang cewek-cewek. So we always talk about kos yang ada di seberang sana, ada orang yang cantik, ini gimana
and then we have a lot of teori bagaimana mendekatinya. Every night we talk about that, pretty lady, but none of us have the capability and have the guts untuk melakukan action. So Pontas satu hari bilang, kalian ini bicara aja. Kau tunggu aku besok, ku dapatkan dia. Kita mulai ketawa kan, kita pikir wah enak bercandanya luar biasa banget. Kita kedeketin aja nggak berani, dia langsung bilang dia mau dapetin besok. Besok dia bener dandan, malam minggu gitu dandan, siang dia datang, dia ketok, dipencet belnya, keluarlah di primadona ini. Anggaplah namanya Susi. Susi keluar gitu, Pontasnya selamat malam, saya Pontas dari Saudara. Wah silakan masuk Bang Pontas. Masuk, dia duduk, Susinya duduk, air putih udah keluar. Kita di luar nih, ngintip-ngintip gitu ya, gimana nih? Kemudian Pontas dengan tenang bicara, Sus, Abang suka sama kamu. Ada pertanyaan. Selesai. That's the best execution ya. Perkara dapat apa enggak, that's another story. Yang pasti dia bilang, I already execute apa yang selama ini kalian bicarakan. Well, that's just a joke, of course. But Pontas is real. So, dalam waktu yang berapa lama, Dek Mala, I like when she call me Pak, feels good. Berapa lama? The floor is yours. Okay, right. In this 30 minutes, probably. Sorry. I'll say stop when it's times. In this 30 minutes, probably I'll bring you into the latest situation yang saya hadapi, saya alami dalam 6 bulan terakhir ini, dalam beberapa pertemuan penting yang diadakan di Indonesia. Antara lain ada APEC beberapa bulan yang lalu di Bali. Kemudian ada WTO kemarin ini. Kemudian GE mengumpulkan customer-nya dari seluruh dunia di New York. And then one thing that I feel a difference compared to the years before adalah makin kuatnya suasana yang kita sering bicarakan ini globalisasi. Tetapi dalam bentuk yang berbeda. Seorang profesor dari